harapan kita. Tuhan harapan kita. Inilah tajuk khotbah kita pada petang ini. Tuhan tidak pernah melupakan, bahkan dikatakan Dia adalah perisai kehidupan kita. Dan ada banyak bukti-bukti di Alkitab yang mengingatkan, bahkan juga meyakinkan kita, yang mana Tuhan itu selalu memperhatikan, bahkan juga Dia tidak meninggalkan kita. Walau sesaat pun, inilah kebaikan Tuhan kepada kita. Walau sesaat pun dikatakan Dia tidak meninggalkan kita, bahkan mata Tuhan tidak pernah tertidur untuk memperhatikan kita. Amin itu. Ya, mata Dia dikatakan seperti mata burung raja wali yang tajam memperhatikan kita. Apa keadaan kita, di mana kita berada, Dia mempunyai pandangan yang cukup tajam dan Dia tidak pernah terlepas pandang di setiap langkah kehidupan kita ini. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15. Di dalam Yesaya pasal 49, dan kita boleh lihat di dalam ayat yang ke-15, ayat yang telah diilhamkan oleh Tuhan dan ditulis. Yesaya menulis ini. Ya. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Apabila kita ditanya itu, apa jawaban kita? Dapatkah ibu-ibu melupakan anaknya dan tidak sayang kepada bayi dalam kandungannya? Dapatkah tidak itu? Dapat, ya. Kamu tahu berapa banyak anak-anak dibuang, bayi-bayi dibuang. Bahkan beberapa lama yang lalu ditemui di dalam tong sampah, ya kan? Bahkan dibuang di semak-semak samun. Tuhan mengatakan bahwa kalau kita lihat dalam ayat yang terusnya, sekalipun Dia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Ya, nah kita melihat Tuhan yang adalah Allah kita itu, walaupun ibu-ibu sanggup meninggalkan anaknya, membuang anak daripada kandungannya dan melupakannya, namun Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan di dalam ayat Mazmur 91 ayat 4 dikatakan begini, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Luar biasa sekali. Janji-janji yang Tuhan nyatakan ini. Mula-mula dalam kitab Yesaya mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Meskipun kita melihat ada ibu-ibu sanggup meninggalkan anak-anak, bahkan membuang bayinya, tetapi Tuhan mengatakan, saya tidak akan melupakan itu. Kemudian di dalam ayat yang baru saja kita baca, Mazmur 91 ayat 4 ini, Dia mengatakan, Dia menudungi kita dengan kepaknya. Ya, Dia melindungi kita dengan sayapnya. Ini adalah bahasa kiasan. Ya. Kita melihat maksudnya di situ, Dia melindungi kita dengan kuasa-Nya. Bahkan dikatakan di sini, kesetiaan Tuhan adalah perisai dan juga pagar kita untuk menjaga, melindungi kita. Itu ditulis oleh Daud. Kemudian ditulis oleh anaknya pula, Salomo, di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Sekali lagi dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah perisai bagi umat-umat Tuhan yang berlindung kepadanya. Luar biasa sekali. Ya,
ayahnya menulis hal yang sama, kemudian anaknya menulis hal yang sama. Ya, apakah Salomo membaca tulisan ayahnya Daud atau di sebaliknya? Kita tidak akan melihat itu untuk diselidiki. Tetapi apa yang pasti, bahwa setiap kata-kata yang ditulis oleh mereka ini itu adalah ilham daripada Tuhan, dan mereka bersama bersetuju bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 147, dan kalau kita melihat ayat yang ketiga, dikatakan begini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin ya. Apabila kita kehilangan, apakah itu ya dia yang dekat kepada kita ataupun apa sekalipun yang lainnya, maka kita akan mengalami kepatahan hati, patah hati, ya, hancur hati. Saya tidak tahu kalau kita pernah dengar apa yang saya cerita sebelum ini di tempat lain. Ya, teman saya, dia menceritakan pengalaman dia. Pada masa itu istri dia berada di hospital, tinggal menunggu waktu untuk bersalin pada waktu itu. Kemudian dia menjaga anaknya di rumah, ya, dan tiba-tiba anaknya demam. Dan biasanya demam-demam begitu, oke, kasih makan obat, ya. Nah, itulah juga yang dia lakukan. Dia kasih obat, tetapi demamnya tidak pandai berhenti. Dia juga mengatakan mungkin biasa-biasa. Dan tanpa diduga, anak yang kecil itu meninggal dunia. Ya, ibunya tidak ada di rumah, ibunya berada di hospital, sedang menunggu waktu untuk bersalin, melahirkan anak. Di rumah, anak kecil meninggal dunia. Bapak ini mengatakan, Tuhan, apa guna lagi saya hidup? Aduh, ya kan? Ini membawa maksud di sebaliknya, bagus lagi saya mati juga. Hancur hati dia untuk beberapa lama. Tetapi setelah dia bertemu dengan saya, dia menceritakan dan dia mengatakan, Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Karena Tuhan yang dikasih Yesus, apabila kita patah hati oleh kehilangan atau apa sekalipun yang lain, ingat dikatakan di dalam ayat yang telah kita bacakan, di dalam Mazmur 147 ayat 3 ini, ya. Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bahkan dikatakan di sini, Dia membalut luka-luka mereka. Ya, luka itu bukan luka secara fisikal begitu, ya, yang dilukai oleh pisau dan apa sebagainya, tetapi itu merujuk kepada luka hati, luka di dalam, luka perasaan mereka. Tuhan akan menyembuhkan, bahkan akan membalutnya. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita pada malam ini di dalam Roma pasal 12 ayat 12, dikatakan begini, bersukacitalah dalam pengharapan. Memang kita tahu apakah pengharapan kita itu adalah apabila Yesus datang kedua kali, dan kita akan mengalami pengalaman yang cukup indah, yaitu akan berlaku peristiwa yang sangat memberikan kita sukacita yang penuh, yaitu pertemuan semula dengan mereka yang telah mendahului kita. Ya, dan selanjutnya sabar telah dalam kesesakan, dalam menghadapi hidup ini, kedukaan, kesedihan, maka Rasul Paulus mengatakan sabar dalam menghadapi kesesakan. Dan yang seterusnya, bagaimana supaya kita mampu untuk mempraktekkan itu dalam hidup ini. Dikatakan ayat yang selanjutnya, dan bertekunlah dalam doa. Doa adalah dikatakan sebagai nafas rohani kita, kekuatan kita. Ya, doa itu adalah nafas hidup di dalam keimanan kita. Sebagaimana ya, tubuh ini perlukan nafas, demikian juga kehidupan dalam kerohanian kita memerlukan doa yang adalah juga nafas di dalam kehidupan kerohanian kita.
dan bagaimana supaya kita boleh menghadapi kehidupan ini, terutama sekali kepada keluarga yang sedang dalam kedukaan ini. Itu adalah apabila kita menjadikan Tuhan teman dalam hidup ini. Ya, kita ditinggalkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadikanlah Tuhan sebagai teman untuk berbual-bual melalui doa, bahkan juga melalui pembacaan firman Tuhan, sehingga tidak ada ruang untuk kuasa setan masuk di dalam kehidupan ini. Ya, sebab kita tahu bahwa setan itu dikatakan oleh tulisan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, dikatakan begini, ya, sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, kita melihat apabila hidup ini jauh daripada Tuhan, maka kuasa yang luar biasa ini akan datang dalam hidup kita. Ya, saya mengingat-ingat apa yang berlaku di tempat-tempat lain, khususnya di kampung kami, perkabungan yang luar biasa oleh pasangan ini, sehingga ada yang tidak mau makan, tidak mau minum, yang dipujuk-pujuk tidak mau, ya, sehingga akhirnya sakit, dan kesakitan itu yang telah membawa maut kepada mereka. Tetapi bagi kita sudah diingatkan, ya, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 itu, mengingatkan kepada kita jangan keterlaluan di dalam kesedihan. Ya, kita boleh sedih, kita boleh menangis, sebab menangis itu adalah salah satu cara melepaskan tekanan, tetapi untuk keterlaluan dalam kesedihan itu bukanlah amalan umat Tuhan. Sebab umat Tuhan ini mempunyai satu pengharapan yang cukup pasti, sebagaimana yang kita sudah tahu sebelum ini, yaitu apabila Yesus datang kedua kali, akan ada sekali lagi pertemuan untuk tinggal bersama Tuhan selama-lamanya, bahkan tidak akan ada lagi perpisahan. Hanya bergantung kepada Tuhan sahaja kita boleh terlepas daripada kuasa gelap, kuasa si jahat ini. Ya, kuasa si jahat ini kita tahu dia mempunyai satu tujuan yang cukup pasti, adalah untuk menipu kita, bahkan untuk membawa kita menjadi mangsa kepada penghukuman Tuhan. Dan dia datang untuk menggoda kita sehingga kita melakukan sesuatu yang boleh membuatkan kita membelakangkan Tuhan. Untuk pada petang ini, ya, kita terus mendoakan Wan Lotimin dan juga anak yang ada ini, ya, sebab kita tahu bahwa apabila kita berpulangan seminggu, 2 minggu, maka hanya mereka yang tinggal di sini. Mereka berdua dan mereka akan menjalani hidup yang sepenuhnya berbeza dengan sebelumnya. Ketiadaan ketua yang mana tempat untuk bergantung dalam segala hal, termasuk nafkah hidup, ya, dan sudah pasti ini akan membuatkan keadaan begitu menyakitkan, ya, dan membuatkan mungkin akan mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Tetapi sebagaimana yang kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Ya, meskipun manusia meninggalkan kita, meninggalkan kami, meskipun suami telah meninggalkan kami, tetapi ingat janji Tuhan, apa keadaan sekalipun Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Ya, bukan mudah untuk melupakan pasangan yang dikasihi, yang telah hidup sekian lama. Saya dipahamkan mereka telah mendirikan rumah tangga pada tahun 1998. Bukan? Nah, 2000? Nah, pertemuan mungkin itu, ya, saya 98 mereka bertemu, dan kemudian tahun 2000 mereka bersatu
di dalam kasih Tuhan. Dan sudah sekian lama. Nampaknya itu sudah 22, mau naik 22, ya 21 lebih, mau naik 22 tahun. 22 tahun, ya. Dan kebersamaan di sepanjang waktu 22 tahun itu telah mencipta banyak kenangan, pengalaman bersama. Ya, dan untuk melupakan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Itu adalah sesuatu hal yang sangat berat untuk dihadapi. Bahkan dikatakan di sini, ya, setiap kali kita melihat sesuatu yang ada di rumah ini, ya, apalagi sesuatu yang dimiliki oleh yang kita kasih, itu sudah mengganggu emosi kita, sehingga perasaan sakit ini akan semakin bertambah. Ya, saya mengalami kematian pada tahun 2008. Masa itu dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya, atau 3 bulan, 4 bulan, ya, saya mengalami saat duka, mengalami kematian bapak saya, maksud saya, ya, dalam meninggal dunia pada waktu itu. Untuk seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, kerinduan itu belum lagi kuat sebetulnya. Tetapi tunggulah dalam 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kerinduannya sangat kuat sekali. Ya, dan bahkan saya mengalami saat-saat yang sangat sedih. 1 tahun lebih, walaupun saya sudah besar begini dan saya sudah melayani, ya, kehilangan bapak saya. Dan inilah pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Apabila saya melihat job saya tinggal di gereja, ya, mama saya tinggal di kampung. Apabila saya balik dan melihat baju yang bapak saya pakai, hancur hati ini. Ya. Dan ketika melihat gambar yang terlekat di dinding, saya tidak sanggup melihat untuk tempo yang lama. Dan apabila saya melihat pakaian yang saya belikan untuk dia, ya. Dan apabila saya melihat video-video yang direkam ketika dia menyanyi, di sana lah, walaupun sudah dewasa ini, walaupun sudah melayani, saya menangis dengan sepati, air mata begitu banyak bercucuran. Nah ini, ya, maka itu untuk keadaan yang sedemikian, berdoa, bawalah Tuhan dalam hidup ini. Ya, untuk masa ini memang belum lagi terasa, so, kami masih ada di sini. Tetapi apabila kesunyian, maka itu akan kamu hadapi. Ya, dan saya bertanya kepada mereka yang sudah mengalami kematian sedemikian ini, ataupun mengalami kedukaan. Ada di kalangan mereka yang mengatakan untuk mengurangkan daya ataupun untuk mengurangkan ingatan dan kerinduan kepada yang telah meninggalkan kita, mereka mengatakan mereka akan simpan semua milik yang telah pergi ini untuk beberapa lama seterusnya. Yang mereka asingkan dan simpan di tempat yang tidak kelihatan. Ya, termasuk gambar, pakaian-pakaiannya, bahkan juga mereka mengatakan mereka mengubah kedudukan tempat tidur. Ya, sebab biasanya di tempat tidur di sanalah segala-galanya. Apabila kita ke situ, memang kita tidak akan ingat siapa-siapa selain daripada pasangan kita. Nah, dikatakan di sini untuk mengurangkan ingatan itu diubah tempat tidur. Ya, kalau biliknya ada banyak, beralih ke bilik yang lain, beralih ke bilik di sebelah. Ya, ketika suami kakak saya meninggal, ujung tahun 2008 juga, ya. Jadi awal tahun 2008 bapak saya meninggal, ujung tahun 2008 penutup tahun itu yang suami kakak saya meninggal. Jadi pembukaan bapak saya, penutupan tahun itu suami kakak saya. Ya, dan pada waktu itu untuk supaya tidak teringat
ataupun tidak kuat ingatan itu, mereka meninggalkan bilik dan mereka tidur di ruang tamu. Ya, sebab apabila masuk bilik dan tidur di situ, maka segala kenangan-kenangan itu bermain-main di pikiran dia kedua. Maka Tuhan yang dikasihi Yesus, inilah yang dikatakan oleh mereka yang mengalami keadaan yang sedemikian. Tetapi tidaklah ya semua kita mampu melakukan. Walaupun kita ubah itu ini, bahkan kedudukan perabot kita pun diubah sepenuhnya, ya mungkin tidaklah itu boleh menghilangkan ingatan kita kepada yang kita kasihi. Tetapi mereka katakan setidak-tidaknya dapat dikurangkan sedikit. Bahkan ada pula yang berkata begini, mereka menjadi lebih kuat dengan selalu memandang sesuatu yang dimiliki oleh dia yang telah meninggalkan mereka. Ya, apabila melihat gambar, kata mereka dia semakin kuat untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Dan apabila dia melihat yang lain-lain, juga itu dikatakan akan lebih menguatkan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa akan ada pertemuan di masa yang akan datang. Luar biasa sekali. Tetapi ini juga tidak semua kita mampu untuk melakukan. Apapun yang cukup pasti adalah segala itu apabila kita bawa kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan yang akan membuka jalan untuk apabila kita merindui, maka kita datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya rindu kepadamu. Saya rindu kepada dia Tuhan, obatlah kerinduan ini. Dan Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Bahkan dia boleh menyembuhkan hati yang patah, bahkan membalik luka-luka hati. Dia akan menyembuhkan, bahkan menguatkan. Maka itu pada saat ini, dia teruskan bergantung sepenuh kepada Tuhan. Biarlah di dalam rumah ini dinyanyikan, dikumandangkan lagu-lagu pujian. Elakkan lagu-lagu yang boleh membuatkan kita bertambah kecil. Lagu-lagu dunia itu adalah lagu-lagu yang boleh menekan hati dan perasaan kita, ya, yang boleh membuatkan kita tidak tenang. Tetapi coba kita buka lagu-lagu untuk kemuliaan Tuhan, maka melalui lagu itu kita akan semakin dikuatkan, ya, dan kita akan semakin yakin, bahkan kita akan semakin rindu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk itu pada saat ini saya berseru kepada kita semua, marilah kita saling mendukung satu dengan yang lain. Malah juga kepada keluarga Timin dan juga anak yang dikasihi, ya, tetaplah percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Jadikanlah Tuhan sebagai teman di dalam hidup kami, berbual-bual dengan Dia melalui doa dan juga melalui pembacaan firman Tuhan. Maka Dia akan menguatkan kami untuk menghadapi keadaan yang sedemikian ini. Itu saja pada malam ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.